dipersiapkan ala-ala ibadahnya anak-anak sekolah minggu. Tentunya sudah dipersiapkan juga hati dan pikirannya enaknya. Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari dipersiapkan apa nak? Alkitabnya, Alkitab, hidung jemaat, alat tulisnya, jangan lupa juga bukunya. dan juga bukunya. Sudah siap anak-anak sekolah minggu? Sudah siap Ina di sini? Sebelum kita memasuki ibadah kita, mari kita berdoa. Ikuti apa yang Abang ucapkan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, kami anak-anak sekolah minggu berdoa kepadamu supaya Engkau memberkati ibadah kami yang kami laksanakan hari ini. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita masuk ke epistel kita, ada baiknya kita bernyanyi dulu Nang ya. Apa lagu kita untuk anak-anak kita Nang? tahu nggak anak-anak sekolah minggu apa lagunya? Anak misi Noaki tahu nggak ya? Kira-kira masih ingat nggak lagunya? Orang satu pasti ingat ya, karena Inang lihat yang paling sering tahu lagu ini orang satu. Iya kan Ina? Iya Ina. Orang dua juga nggak mau kalah ya. Orang tiga juga ya pasti. Oke, persiapkan hati dan pikirannya. Mari kita bernyanyi anak misi Noaki. Oke, dibuka Alkitabnya anak-anak sekolah minggu. Epistel kita pada hari ini tertulis di mana Inang? Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Ayo, siapa yang udah duluan dapat anak-anak sekolah minggu? Ibrani itu perjanjian apa ya? Perjanjian apa ya? Perjanjian lama ya? Salah nggak? Salah Apa ya? Perjanjian Sejak baru. baru. Sudah dapat anak-anak? Sama-sama kita membacakannya. Ibrani 11 ayat yang ke-7. 2 ayat. Karena iman, maka kamu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam kehidupannya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan khotbah kita hari ini, kita bernyanyi lagi Nang ya? Iya. Dari mana lagu kita? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat ya anak-anak. Dibuka Kidung Jemaatnya nomor 439 ayat yang pertama. Jemaat nomor 439 ayat yang pertama. Sudah dapat anak-anak sekolah minggu? Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikirannya, kita bernyanyi. Dengan
ingat anak-anak, kalau berdoa itu dilipat tangannya, ditutup matanya. Ayo kita mulai berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat nafas kehidupan yang Tuhan boleh berikan buat kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan buat kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati hati kami, hati anak-anak kami, dan kami boleh mendengarkan firman dan boleh melakoninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami, sehingga doa kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita buka Alkitab kita anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-17. Kita tahu anak-anak sekolah minggu di mana Kejadian? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Pastinya perjanjian lama. Sudah dapat anak-anak sekolah minggu? Sudah dapat guru-guru sekolah minggunya? Sudah. Oke, mari kita membacakannya. Anak-anak sekolah minggu membaca di rumah, kami membaca di sini. Kita membacakannya secara responsorial. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. apabila kamu mendatangkan awan yang bersekutu dan musuh itu tampak di awan. Maka aku akan mengikat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, ada yang tahu atau ada yang pernah lihat pelangi? Guru-guru sekolah minggu di sini ada nggak yang pernah melihat pelangi? Pernah. Pelangi yang melengkung itu namanya, dan warnanya berwarna-warni, cantik sekali. Setelah hujan turun pasti akan kelihatan pelangi. Siapa yang tahu asal usul pelangi? Ada nggak tahu anak-anak sekolah minggu asal usul pelangi? Bintang guru sekolah minggu ada yang tahu? Pelangi itu Tercipta ketika Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan Nabi Nuh. Iya, pelangi itu tercipta ketika Tuhan Allah mengadakan perjanjian dengan Nabi Nuh. Tetapi kok bisa ya Allah berjanji dengan Nabi Nuh? Karena pada waktu itu, pada waktu zaman Nuh, manusia sangat jahat, sesuka hatinya melakukan apapun, sehingga Tuhan marah kepada manusia dan mendatangkan air yang sangat besar yang disebut dengan air bah. Berapa lama itu air bah? Air bah itu Dia 40 hari, 40 malam. 40 malam, dan air itu bertahan di bumi selama 150 hari lamanya. Wah, banget ya. Ya, Makanya semua manusia yang berdosa pada saat itu di muka bumi itu musnah, kecuali kecuali Nuh dan keluarganya. kenapa Nuh tidak dimusnahkan?
karena Nuh itu adalah makhluk yang terbaik atau makhluk yang berhubungan pada saat itu yang terbaik. Iya. Iya, karena Nuh adalah keluarga yang taat kepada Tuhan. Tahukah anak-anak sekolah minggu siapa-siapa aja keluarga Nuh? Tahu mah. Iya, siapa yang keluarga Nuh? Keluarga Nuh itu Nuh dan istrinya. Nuh dan istrinya. Anaknya si Nuh itu ada 3 orang. Ada 3 orang. Si Sem, si Ham, dan si Jafet. Dan ketiga istri anaknya. Berarti ada berapa orang anak-anak yang ada di bahtera si Nuh? Ayo hitung dulu. Sama ngitung. Nuh, istrinya, anaknya si Sem, si Ham, si Jafet, istrinya si Sem, istrinya si Ham, dan istrinya si Jafet. Berarti ada 8. Oh iya, setelah air bah surut kayak mana? Setelah air bah surut, maka Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah yang akan terjadi di bumi yang bisa memusnahkan manusia. Maka setelah itu terjadilah pelangi. Perjanjian Allah dengan Nabi Nuh. Sehingga pelangi adalah merupakan tanda perjanjian Allah dengan Nuh yang masih ada hingga saat ini dan sampai selama-lamanya. Berarti pelangi itu bukan cerita tentang Upin dan Ipin, Ya, bukannya? kalau Upin Ipin kan ceritanya itu ular naga turun ke bumi mau minum air. Berarti salah itu ya? Iya, itu kan Berarti versinya Upin Ipin. Alkitab berbicara yang sebenarnya pelangi adalah tanda perjanjian Tuhan dengan Nuh bahwa tidak akan ada lagi air bah yang datang ke muka bumi. Oke, anak-anak sekolah minggu, demikianlah ceritanya tentang pelangi, bahwa itu adalah perjanjian Tuhan dengan Nabi Nuh. Oke, demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri khotbah kita hari ini, anak-anak sekolah minggu, seperti biasanya akan ada tugas dari guru-guru sekolah minggu untuk anak-anak sekolah minggu di rumah. Ayo Ina, tugas dari orang satu apa? Orang satu, tugasnya masih sama seperti minggu-minggu yang lalu. Yang pertama, ayat hafalannya tertulis pada Kejadian 9 ayat 13. Kemudian tugasnya memilih salah satu lagu yang dinyanyikan dari yang pertama Kidung Jemaat nomor 439 ayat 1, yang kedua Anak Misi Noah, dan yang ketiga Kidung Jemaat 440 ayat 1. Dipilih salah satu ya nak. Oke, terima kasih. Iya, untuk orang tua, anak-anak orang tua, ayat hafalannya tertulis di Kejadian 9 ayat 17. Ulangi sekali lagi, Kejadian 9 ayat 17. Dan tugas orang tua yang kedua, jelaskanlah mengapa ada pelangi di dunia ini. Jelaskan dengan singkat ya anak-anak sekolah minggu. Itulah tugas untuk orang dua. Untuk orang tiga enak. Tugas untuk orang 3 untuk ayat hafalannya diambil dari Kejadian 9 ayat 16. Kita ulang, Kejadian 9 ayat 16. Untuk tugasnya seperti biasa, coba simpulkan khotbah hari ini tentang pelangi. Untuk tugasnya, Inang kasih tugasnya itu minimal 5 kalimat dan tidak boleh kurang ya dari 5 kalimat ya. Boleh lebih, kurang tidak boleh. Oke, seperti biasa dikirim ke WA Guru Sekolah Minggu atau Mang Pendeta, atau boleh juga ke grup di Facebook HKBP Desa Maju. Jelas anak-anak? Oke, dan jangan lupa untuk orang tua kami yang ada di rumah, mohon dibimbing anak-anak kita sekolah minggu dan diberikan buktinya bahwa mereka mengikuti ibadah mereka melalui foto ketika mereka sedang berdoa, ketika mereka sedang mendengarkan firman Tuhan, dan ketika mereka sedang membaca Alkitab. Mohon kerjasamanya kepada orang tua kami yang ada di rumah.
Demikianlah firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita lipat tangan, kita tutup mata kita anak-anak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini kepada anak-anak-Mu sekolah minggu. Berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu supaya mereka menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, dan yang taat kepadamu. Demikian juga berkati mereka, berikan kesehatan agar mereka selalu sehat, dirawat oleh orang tua mereka masing-masing. Berkati juga orang tua mereka supaya orang tua mereka dalam keadaan sehat dan rezeki yang berlimpah dalam mendidik dan mengajari anak-anak mereka ke jalan yang Kau kehendaki. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita anak-anak sekolah minggu, mari kita buka Kidung Jemaat kita. Dari mana nyanyian kita ini? Kidung Jemaat nomor 440 ayat yang pertama. Kidung Jemaat nomor 440 ayat yang pertama. Ayo, siapa yang udah dapat anak-anak sekolah minggu? Oke, mari kita nyanyikan dengan hati yang gembira, dengan sekolah minggu. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.